perkuliahan kita hari ini adalah perkuliahan mekanika fluida dan hidrolika yang ke-6 ya. Jadi kita tinggal 2 kali lagi kuliah ya. Terus setelah itu nanti ada ujian tengah semester. Jadi kita lanjutkan apa dari perkuliahan minggu yang lalu ya, yaitu kinematika zat cair ya. Jadi jenis-jenis aliran, kemudian garis arus dan tabung arus. Berikutnya percepatan partikel zat cair. Terus debit aliran. Dan selanjutnya adalah persamaan kontinuitas. Kemudian ya kita lanjutkan jenis aliran. Waktu minggu pertama itu kita sudah pelajari aliran implisit dan aliran viskos. Kemudian aliran kompresibel dengan tidak kompresibel ya. Jadi ini yang ketiga ya, aliran laminer dan turbulen ya kan. Apa yang dimaksud dengan aliran laminer dan turbulen? Kemudian apa yang dimaksud dengan aliran mantap atau steady dan tidak mantap atau unsteady. Kemudian aliran seragam atau uniform ya, dan aliran tidak seragam ununiform. Kemudian berikutnya adalah aliran 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi. Dan berikutnya adalah aliran rotasional dan tidak rotasional. Ya, tadi ada aliran laminer dengan turbulen ya. Sekarang apa yang dimaksud atau definisi daripada aliran laminer itu? Itu kalau dia laminer ya, aliran itu bergerak ya antara partikel yang satu dengan partikel yang lain, atau garis-garis arusnya tidak berpotongan. Jadi dia semut ya. Jadi kebiasaannya tuh alirannya tuh kecil ya dan tipis ya. Contohnya misalnya ada kaca kan, kaca di kaca itu ada aliran kan, jadi setipis itulah termasuk dalam aliran laminer ya. Tapi pada umumnya ya yang terjadi ya di alam itu semuanya aliran turbulen ya kan. Semua yang terjadi di alam ini itu adalah aliran turbulen ya. Kita hanya membedakan itu pasti ada yang namanya aliran laminer seperti apa. Nah, itu contohnya tadi ya. Contohnya misalnya ada air di atas kaca, nanti dia meresap kan, ngalir kan, nanti lama-lama dia baru tumpah kemana. Nah, itulah yang namanya aliran laminer ya. Jadi aliran laminer itu definisinya itu apa? Jadi definisinya itu apa namanya? Partikel zat cairnya itu bergerak ya pada suatu arah pada suatu titik di mana ya antara partikelnya itu tidak berpotongan ya. Ini contohnya gambarnya apa namanya? Yang di bawah sebelah kiri itu adalah gambar aliran laminer. Jadi artinya kalau kecepatannya itu rendah ya. Kalau di kecepatannya rendah itu akan terjadi aliran laminer. Dan juga diakibatkan oleh apa? Viskositas kan? Itu kan lamban dia kan, laminer kan. Contoh kayak gini, apa? Kalau Anda menuangkan sirup jadi viskositasnya itu kan tinggi kan? Ya kan? Itu kan alirannya itu lambat, ya enggak? Nah, dengan Anda mengalirkan misalnya air biasa itu berbeda. Nah, itu salah satu contohnya kalau kita hubungkan dengan viskositas atau kekentalan. Jadi sudah ngerti kan mengenai aliran laminer ya. Berikutnya adalah aliran turbulen. Jadi aliran turbulen itu antara partikelnya itu saling potong memotong atau loncat meloncat ya kan.
Itu yang kejadiannya di alam itu semuanya itu adalah aliran turbulen, ya. Jadi antara garis-garis arusnya atau arus alirannya itu saling berpotongan. Ada ke arah sumbu X, sumbu Z, ya kan? Ada sumbu Y, kan? Ada yang loncat, ya. Kalau sudah terjun itu, air terjun itu, sudah pasti dia itu yang namanya turbulen, ya. Jadi Anda itu harus tahu berapa macam aliran. Itu ada 2 macam itu tadi, kan? Aliran laminer dan turbulen. Tapi yang apa? Yang sulit melihatnya kalau dia laminer, ya. Yang semut. Dan biasa, ya, kecepatan aliran daripada turbulen itu besar, ya. Artinya besar itu adalah cepat, kan? Kecepatannya itu tinggi, kan? Sehingga partikelnya itu antara satu dan yang lainnya itu saling potong-memotong. Contohnya kalau aliran turbulen, misalnya di aliran sungai, aliran irigasi, ya, drainase yang sangat deras itu semuanya itu adalah aliran turbulen. Jelas, ya? Jadi aliran turbulen Anda sudah ngerti apa, kemudian apa aliran turbulen apa, aliran laminer itu apa, kemudian dan aliran turbulen itu apa, ya kan? Yang jelas kata kuncinya apa? Kalau dia aliran laminer yang jelas P-nya, apa itu P? Velocity-nya itu rendah, ya kan? Sangat rendah, ya. Tapi kalau dia turbulen biasanya kecepatannya itu tinggi. Jadi di alam, kejadian di apa? Di alam ini, ya, realitanya yang ada, ya, itu semuanya itu adalah aliran turbulen. Nah, tapi nanti apa namanya ya berikutnya ya mungkin sama apa pelajaran selanjutnya nanti itu indikator menentukan bahwa di aliran laminer yang tidak laminer itu ya diukur dengan sesuatu, ya. Namanya adalah Raynaud number, ya. Tapi sekarang Anda belum belajar. Jadi Raynaud number itu kalau harganya berapa ini masuk dalam aliran laminer. Nanti kalau Raynaud numbernya berapa, nanti ini adalah peralihan antara aliran laminer dengan turbulen. Terus kalau dia turbulen, Raynaud number-nya ini nanti berapa? Ya, ada rumusnya. Rumusnya itu pasti dia itu kan fungsi daripada kecepatan. Tapi belum kita pelajari, kita lihat dulu, ya, teorinya itu seperti apa. Jelas, ya, 2 macam itu udah jelas, ya. Kita lanjutkan. Siapa yang mau bertanya mengenai aliran laminer dengan turbulen? Tidak ada, lanjut. Berikutnya adalah aliran mantap, aliran mantap atau steady dan tidak mantap atau unsteady. Jadi aliran mantap atau steady dan aliran tak mantap atau unsteady, ya. Jadi aliran itu, ya. Sekarang kita kembali lagi ke aliran. Aliran itu kan banyak mempunyai variabel, ya kan? Jadi variabel daripada apa aliran itu banyak, kan? Apa saja variabelnya di aliran itu? Seperti apa? Kecepatan, tekanan, ya, debit, ya. Kemudian luas penampang daripada aliran, ya. Nah, sekarang, ya, variabel tadi, ya, kalau sekarang apa definisi daripada aliran mantap? Kalau definisi daripada aliran mantap atau steady itu, adalah suatu aliran, dengan variabel yang tadi, itu tidak berubah terhadap waktu, ya. Variabel apa? Banyak tadi kan variabel kecepatan,
variabel tekanan, variabel kedalaman, variabel debit ya. Ya. Itu kalau kita ukur pada suatu titik tertentu dia tidak berubah terhadap waktu. Ngerti nggak? Misal ya. Misal pada suatu titik kita ukur, ya kan? Ya, kita ukur pada suatu titik kita ukur ya kecepatan alirannya misalnya 5 menit pertama tetap, ya kan? Tekanannya tetap pada titik itu kan? Ya kan? Kalau kita ukur ya. Jadi dari waktu ke waktu itu adalah sama. Jelas kan? Kalau dia steady atau mantap, ya. Tapi kalau dia tidak mantap atau unsteady, kebalikannya. Jadi perubahan kecepatan, artinya setiap kecepatan itu tidak sama dengan 0. Kalau yang ini sama kan, semuanya sama dengan 0. Jadi apa kesimpulannya? Ya? Perubahan. Kalau perubahan apa? Perubahan diferensial kan? Kalau dia perubahan kecepatan, gimana nulisnya? dp kan? Perubahan kecepatan, perubahan velocity ya. dp per dt sama dengan 0. Tekanan dv ya. dp kecil ya. Tekanan dv per dt sama dengan 0. Kemudian perubahan kedalaman atau penampang atau luasan dh per dt sama dengan 0 atau dA per dt sama dengan 0. Perubahan apa lagi? Perubahan debit ya. Debit apa? Debit, simbol debit. Q kan Q. dQ per dt sama dengan 0. Itu aja, itu Anda ingatkan kalau dia steady atau mantap. Kalau dia tak mantap atau unsteady itu apa? Tidak sama dengan 0 yang tadi. Sama kan, cuma terbalik aja. Yang mantap itu sama dengan 0, yang tidak mantap itu sama dengan apa? Tidak sama dengan 0. Berarti dia punya nilai. Jelas enggak di situ? Jadi semua variabelnya itu perubahannya terhadap waktu ya, terhadap waktu. Jadi T kan terhadap waktu T kan, terhadap waktu itu ada yang sama dengan 0 itu adalah aliran mantap atau steady. Kalau dia tidak sama dengan 0 itu adalah tak mantap atau unsteady, itu aja. Nah, contohnya di mana? Biasanya kalau dia mantap itu aliran yang melalui pipa dengan tekanan yang tetap. Kemudian aliran melalui saluran irigasi. Kenapa diirigasi? Diirigasi itu biasanya kan aturannya tuh apa? Alirannya tuh diatur. Kemudian bentuk penampangnya itu adalah sama ya, permanen. Jelas nggak itu? Jelas ya, aliran steady dengan unsteady. Aliran mantap dengan tidak mantap. Perubahan variabel daripada aliran itu terhadap waktu ada sama dengan 0 itu adalah steady. Kemudian kalau dia unsteady itu tidak sama dengan 0, berarti ada nilainya. Contohnya itu tadi kan salah satunya melalui pipa dengan tekanan yang tetap dan aliran melalui saluran irigasi ya. Itu ya. Kemudian aliran tadi kan semua aliran itu kan Anda harus tahu kan variabel-variabelnya kan. Itu yang sangat penting ya, variabel aliran itu Anda harus tahu. Sekarang sudah tahu variabelnya itu apa. Banyak variabelnya. Kecepatan, kedalaman, debit, ya kan? Ya, tekanan. Nah, variabel-variabel itu. Nah, contoh yang tidak mantap itu di mana? Contohnya juga di pipa kalau tekanannya itu berubah-ubah. Itu kan namanya kan tidak mantap kan, atau saluran ya, dengan pada
atau saluran yang penampangnya ya, atau penampang saluran itu berubah-ubah ya, dari besar ke kecil, dari kecil ke besar. Itu kan tidak mantap pasti. Kemudian aliran yang banjir di sungai itu kan meluap, itu adalah termasuk tidak mantap ya. Jelas kan dua macam ini? Jelas ya? Jadi Anda itu harus mempelajari, memperhatikan variabel dulu, variabel dalam suatu aliran itu apa-apa saja. Nah, yang berubah, yang tidak berubah itu yang itu. Jadi ada yang sama dengan 0 itu mantap, kalau dia tidak sama dengan 0 itu tidak mantap. Jelas ya. Siapa yang mau bertanya di sini mengenai aliran mantap dengan aliran tidak mantap? Bagaimana cara menentukan kita bahwa dia itu aliran mantap atau tidak mantap? Atau kita mau lihat, atau kita tinjau mau diapain? Diukur, ya kan? Diukur melalui survei, ya. Diukur, ya kan? Kalau dia kecepatannya berubah tidak berubah pada suatu titik itu, kita ukur, kan ada alat ukur, ya kan? Ada alat ukur namanya current meter, itu ada di lab ya, mekanika fluida dan hidrolika Indralaya itu ada yang namanya current meter ya. Diukur ya kan. Jangan cuman kita ngomongkan ini mantap atau tidak mantap sebab kecepatan. Apa buktinya? Buktinya itu diukur ya kan. Kalau orang teknik ini kan realita kan, realitanya tuh benar nggak ya? Bukan cuman ngomong kan. Kalau teorinya kayak gitu, cuman kita tidak bisa membuktikan bahwa dia termasuk apa, kita nggak ngerti, ya dibilang orang bohong. Jadi kita buktikan itu, ya kan? Variabel-variabelnya kita ukur. Oh ini berubah, ini berubah. Oh berarti dia ini tidak mantap alirannya. Jelas kan? Ya yang dikatakan itu tuh harus kita buktikan. Kalau orang teknik itu harus dibuktikan. Di mana pembuktiannya? Di lapangan. Diukur, ya disurvei, diukur, dicatat. Berapa? Antara menit ke menit, dari menit pertama kedua tadi berubah enggak? Nanti berapa kecepatannya berapa, dari menit ke menit itu berapa, nanti kedalamannya berapa, sama enggak? Kan kayak gitu. Jadi kesimpulan Anda itu ya pada umumnya itu di nomor 2, aliran tidak mantap atau unsteady kan. Itu banyak terjadinya di situ. Sudah. Jadi di mana ngukurnya, di mana? Jadi pada suatu titik yang kita ukur, jangan pindah-pindah ukur tempat mengukurnya. Pada titik itu kita ukur. Kalau itu nanti pada titik ini kita ukur, nanti pindah lain tempat kita titik 1 kita ukur, nanti kita pindah ke titik 2 berubah, ya pasti berubah pada satu titik. Ingatkan ya, pada satu titik. Lanjut ya. Lanjutkan dengan aliran seragam dengan tidak seragam. Itu sama ya. Cuman apa yang berbeda antara aliran seragam dengan tidak seragam dengan aliran mantap dengan tidak mantap tadi, apa bedanya? Sama, semuanya sama, variabelnya sama. Apa yang membedakan? Jadi Anda tuh sudah tahu apa kata kuncinya, apa yang membedakan antara aliran seragam dengan tidak seragam. Ya. Jadi kalau dia seragam ya, semua variabel itu kecepatan maupun debit
dan kedalamannya itu dari titik ke titik yang lain di sepanjang aliran, ya, itu sama di sepanjang aliran itu sama dengan 0 kalau dia seragam di sepanjang aliran. Kalau di sepanjang aliran itu berarti kita berbicara masalah jarak atau ruang, ya kan? Ya kan? Tadi pada satu titik, ya. Kalau ini dari titik satu ke titik yang lain, nah itu bedanya. Contoh, aliran seragam adalah aliran di seluruh panjang dengan debit dan penampang yang tetap, ya. Nah, sebaliknya aliran tidak seragam ada aliran semua variabel aliran berubah terhadap jarak. Sama terhadap jarak juga, dari titik ke titik itu sama terhadap jarak juga. Jadi gimana? Jadi bahasa matematiknya seperti ini nih. dP ya, dP ya. Perubahan kecepatan ya, velocity ya, terhadap jarak. Apa simbol jarak? ds ya kan? Tadi terhadap apa? Terhadap waktu dt ya kan? Tadi membicarakan waktu, sekarang membicarakan ruang, ya kan? Ruang atau jarak. Itu saja bedanya antara aliran steady atau mantap dengan unsteady atau tidak mantap, kemudian aliran seragam dengan tidak seragam, uniform dan ununiform, itu bedanya. Variabelnya sama. Nah, sekarang contoh yang tidak seragam itu adalah aliran sungai atau di saluran daerah dekat terjunan atau bendung. Itu contohnya di gambar di bawah itu. Itu kejadiannya banyak di situ yang aliran tidak seragam itu. Nah, jadi Anda itu kalau mau nyingkat itu mudah ya caranya tadi. Kalau tadi apa? Terhadap waktu. Pada satu titik. Kalau yang ini terhadap ruangan atau terhadap jarak. Jadi ds ya. Variabelnya sama. Nah, sekarang Anda mau bertanya, ada yang mau bertanya nggak ini apa? Antara tadi aliran yang mantap dengan tidak mantap, aliran seragam dengan tidak seragam. Ya. Dia hanya dibedakan dengan terhadap waktu. Yang pertama tadi terhadap waktu sama dengan 0. Kalau dia unsteady ya, atau tidak mantap tadi itu tidak sama dengan 0. Ya kan? Tapi perubahannya terhadap waktu dt kan. Nah, kalau yang ini aliran seragam dengan tidak seragam. dP per ds sama dengan 0, itu seragam. Kalau dia tidak seragam berarti dP per ds tidak sama dengan 0, itu aja. Nah, biasanya aliran seragam itu misalnya di di irigasi ya. Di irigasi yang sudah di saluran, bukan dekat bendung kan. Itu kan penampangnya biasanya sama. Permanen kan sama, lebarnya sama. Sudah pernah belum ke irigasi? Lihat irigasi, saluran irigasi yang permanen. Kemiringannya sama, ya kan, bentuk salurannya sama. Kenapa dibuat sama kemiringannya? Karena supaya alirannya itu seragam, ya kan. Namanya untuk irigasi, debitnya supaya bisa terukur, ya kan. Tapi kalau Anda melihat namanya drainase di Palembang ini kan nggak karu-karuan itu kan. Nah, kalau Anda mau melihatnya itu adalah di saluran irigasi, ya. Lebarnya sama, kedalamannya sama, kemiringannya sama kan. Gelombang di atas saluran itu sama kan.
tidak ada gangguan apapun. Oleh karena dia memang dipelihara dan di apa namanya di ini terus kan. Kalau ada kerusakan apa itu ada operasionalnya, kan ada OP dan pemeliharaannya tuh ada itu setiap hari orang menjaganya, ya kan? Nah di situ. Kalau mau melihat aliran seragam dengan tidak seragam itu adalah di daerah irigasi, ya, irigasi teknis ya, yang salurannya itu adalah permanen. Kenapa dia permanen? Supaya alirannya itu sama, nanti kan pembagian airnya di apa? Digilirkan kan. Misalnya apa hari ini mungkin untuk sawah yang sebelah kanan, besok untuk sebelah kiri ya. Yang ngaturnya itu ada namanya juru ukur kan, atau juru pintu atau juru pintu maksudnya orang yang mengatur pintu-pintu air itu. Jadi warga mau membutuhkan kapan itu dia atur. Nah, itu untuk di lapangan. Jadi sudah ngerti kan sekarang aliran seragam dengan tidak seragam, kemudian aliran mantap dengan aliran tidak mantap. Di mana tempatnya? Kalau di lapangan itu di daerah irigasi. Siapa yang mau bertanya? Variabel ya, variabel aliran itu yang perlu diingatkan. Kedalaman itu variabel aliran kan. Kalau sudah kita bilang kedalaman ya berarti sudah mencakup luas kan, luas penampang. Jadi kalau sudah kita bicara dengan kedalaman, tidak usah lagi kita membicarakan penampang. Kalau kita sudah membicarakan penampang, tidak usah lagi membicarakan kedalaman ya. Kalau penampang atau luasan itu adalah di A ya. Kalau dia kedalaman adalah di H kan kedalaman ya. Jelas enggak? Kalau yang enggak jelas ditanya itu. Jadi 4 macam itu udah jelas itu kan. Bedanya cuman ruang dengan tempat kan. Titik kan. Yang satu tadi adalah variabel dari waktu ke waktu, kalau yang ini adalah dari tempat ke tempat, dari tempat satu ke tempat yang lain. Jadi di ruang itu. Ada yang mau bertanya? Jadi di sini adalah dP per ds sama dengan 0. Kemudian dP per ds tidak sama dengan 0. Itu kan bedanya. Kalau yang tadi dP per dt sama dengan 0. Kalau dia tidak mantap adalah dP per dt tidak sama dengan 0. Itu kan variabelnya sama. Siapa yang mau bertanya? Kayaknya bingung atau gimana? Vincent, ngerti nggak? Paham kan? Jadi beda-beda itu harus ngerti kan? Namanya kita belajar, harus tahu. Jangan orang nanya, kita sendiri nggak tahu. Malahan orang bukan bidangnya, dia lebih tahu. Lanjut ya. Kemudian berikutnya tadi adalah aliran satu dimensi. Kemudian aliran 2 dimensi. Terus aliran 3 dimensi. Ya. Sekarang apa yang dimaksud dengan aliran satu dimensi? Itu aliran dengan kecepatan setiap titik ya.
Setiap titik tinjau maksudnya pada penampang melintang mempunyai besar dan arah yang sama. Kemudian aliran satu dimensi ini itu apa namanya itu sering apa namanya susah kan, sulit akan kita jumpai kan, atau sangat jarang terjadi ya. Itu aliran satu dimensi. Kemudian aliran dua dimensi itu apa? Seperti apa? Jadi partikel atau arah garisnya tuh apa arah daripada alirannya tuh dianggap mengalir dalam bidang sepanjang aliran, ya. Itu terus kan di sepanjang aliran. Dan tidak ada aliran itu yang tegak lurus pada bidang, artinya tidak ada yang naik ke atas atau lompat. Nah, sekarang aliran tiga dimensi, sebenarnya aliran tiga dimensi itu sebenarnya yang kejadian di alam itu kan itulah yang banyak terjadi ya. Jadi dia kalau dia alirannya itu sudah ke arah vertikal, ya kan, arah horizontal, nanti arah apa? Arah ruangnya atau sumbu dari sumbu Z-nya itu sudah aliran tiga dimensi. Jadi tergantung daripada fungsi daripada koordinat ruangnya kan. Jadi begitu dia ada satu titik nanti pecah, dia ada yang arah sumbu apa? Sumbu X, ada sumbu Y, ada sumbu Z, ya. Itu aliran sudah alirannya sudah tiga dimensi. Tapi sebenarnya ini adalah terjemahan dari awal tadi. Dan kemudian kalau kita melihatnya dalam gambar ya itu kan kelihatan kan. Lanjut ya. Sekarang aliran rotasional dan tidak rotasional. Jadi kalau dia rotasional itu seperti apa? Itu adalah aliran nih yang mempunyai kecepatan terhadap pusat massa. Artinya dia mempunyai aliran ya, mempunyai kecepatan sudut terhadap pusat massanya. Jadi kayak gini. Contohnya, kalau Anda apa membuat teh pagi-pagi ini apa? Nah, mutar. Dia kan itu kan mempunyai kecepatan sudut terhadap daripada as putarannya atau tengah-tengah gelasmu. Itu yang namanya rotasional. Nah, kemudian kalau dia tidak rotasional, jadi distribusi kecepatan itu dekat dinding dekat dinding batas. Tahu nggak dengan namanya dinding batas? Dinding batas itu adalah pinggir daripada gelas itu kan. Itu merata, dia tidak ada atau tidak kelihatan kecepatan sudutnya, ya. Dia merata ke dinding itu, ya. Dan juga biasanya yang seperti itu tuh kejadiannya tuh di mana? Beda kejadiannya. Di mana? Tidak di dalam gelas. Misalnya Anda kalau jalan di apa di sungai itu ya, kalau Anda ke apa waktu air surut ya, di belakang pilar Ampera itu kan ada pilar itu kan, ya kan? Nah itu di belakangnya itu kalau Anda lihat ya ke bawah itu, kalau Anda bilang itu pusaran ya, nah itu ada pusaran kan? Dia ada yang mutar, kemudian dia ada terus hanyut kan, lama-lama hilang ya. Nah, yang hanyutnya itu, yang dia mutar itu, ya itulah namanya yang tidak rotasional, apa yang tak rotasionalnya kan. Tapi yang di dalam pusarannya itu tetap ya. Nah itu kan, di mananya tuh Anda sudah tahu.
Terus di mana lagi kejadiannya yang sering seperti ini? Di laut misalnya, di laut itu ada terowongan, di bawah laut atau di dasar laut itu ada aliran atau terowongan yang masuk ya, yang tembus tempat lain. Nah, biasanya di muaranya itu terjadi dia namanya pusaran atau protek ya. Protek biasanya itu adalah ada pusaran, itu adalah protek. Dan biasanya dia tuh masuknya ke dalam saluran yang berbentuk lingkaran ya, atau bulat ya. Nah, contohnya lagi kejadiannya di mana? Kalau Anda ya berjalan, misalnya Anda berjalan mau field trip nanti, kalau mau melihat apa Cirata, atau enggak dengan Cirata? Cirata itu di mana? Jawa Barat ya. Di Jawa Barat itu ada namanya pembangkit listrik di Cirata ya. Nah, di depan daripada pipa aliran air atau pipa pesatnya itu di depannya itu kan kayak danau itu kan. Itu kan rata, tapi air itu kan masuk ke dalam pipa. Nah, itu di situ coba kamu lihat itu mutarnya itu dalamnya itu ada barangkali 1,5 meter itu. Dalam pusarannya kemudian melebar bulat terus kayak gitu selama air mengalir dia kejadiannya seperti itu. Dan dia terjun ke bawah dan bukan terjun melalui pelimpah seperti gambar tadi, dia kan melalui pipa kan ke bawah, langsung dia ke turbin ya, ke turbin pembangkit listrik. Jadi makanya kalau Anda itu mau field trip atau mau ke lapangan, datangilah yang kira-kira Anda itu belum pernah melihat kan. Nah, di Cirata itu kejadian itu pasti ada itu di depannya itu. Di depan bendungnya itu kan dia ada bendung tuh kan disadap. Kemudian air itu dialirkan melalui pipa. Nah, itu terjadi dia. Ya. Nah, itu alirannya itu dibuat untuk pembangkit tenaga listrik. Jadi air ini perlu kita pelajari dengan cermat. Ya. Pertama perilakunya atau tingkah lakunya, kemudian sifat-sifatnya seperti apa. Kenapa? Karena air itu sangat perlu bagi kita kan. Ya enggak? Air itu perlu kan dengan kita kan? Karena kita hidup, setiap yang hidup itu memerlukan air. Ada nggak orang hidup tidak memerlukan air? Tanaman perlu air, ya kan? Kalau nggak ada air, nggak ada di situ apa yang hidup kan tanaman. Walaupun ada kerdil kan. Padang pasir, sudah lihat belum padang pasir? Ada tanaman nggak? Nggak ada. Oleh karena di situ kan nggak ada hujan kan? Ada namanya tanaman yang kerdil kan. Tapi untuk yang namanya tanaman seperti padi, ya kan? Pisang, kemudian tumbuh-tumbuhan yang lain yang bisa dimanfaatkan oleh manusia itu nggak ada yang hidup di situ. Orang mau minum aja susah. Orang di Arab sana tuh nggak mau minum itu susah mikirkan air, ya kan? Ya, di Afghanistan sekarang lagi apa itu? Apa lagi ribut lagi apa itu? Mereka itu berebut dengan air, kan? Airnya itu nggak ada airnya itu. Air baku yang namanya air baku dengan air apa? Kalau kita ini kan air bakunya kan banyak kan? Di sungai ada, di danau ada. Kalau di sana nggak ada. Nggak ada danau, nggak ada sungai, ada laut. Ya kan? Laut itu sulit sekali untuk kita jernihkan untuk diminum. Itu kan? Jadi kalau untuk air baku di sana, air baku tawar khususnya itu nggak ada. Cuman yang saya heran ya di Indonesia ini aqua itu mahal kan? Mahal kan? Ya enggak? Padahal kita berlimpah kan air kan? Tapi di sana itu mahal. Di sini juga mahal. Ya kan? Yang 600 ml berapa harganya? 6.000 kan? Kalau dia seliter 10.000 berarti sama dengan bensin kan? Sama dengan BBM itu harganya. Laku tapi.
laku. Anda jual air aja itu. Bisnis air kan. Tapi yang benar kan dibuat industrinya. Nah, itu namanya air itu sangat perlu dalam kehidupan. Makanya harus kita jaga dan kita pelihara. Lanjut ya. Kita lanjutkan dengan garis arus dan tabung arus. Apa yang dimaksud dengan garis arus? Garis arus itu kalau bahasa Inggrisnya adalah streamline ya. Streamline garis arus. Itu sebenarnya merupakan kurva khayal yang ditarik ya di dalam aliran zat cair kan. Sebenarnya tidak ada, tapi di pemikiran kita, di hayalan kita itu adalah seperti garis dia kan. Nah, yang garisnya itulah yang dikatakan dengan garis arus atau streamline ya. Nah, kemudian garis-garis arus itu di hayalan kita itu tidak saling berpotongan. Ya. Jadi kumpulan antara garis-garis arus itulah yang dikatakan dengan tabung arus, ya kan? Tabung ya. Kalau dia tabung itu berarti kan seperti pipa kan? Nah, di gambar ini yang dikatakan dengan garis arus itu ini nih, apa? Yang satu garis ini namanya streamline ini. Kalau dia sudah berkumpul seperti ini kan, ya kan? Ya. Ini namanya sudah apa? Tabung arus, ya kan? Nah, di dalam tabung arus ini seolah-olah dia kan bergerak seperti tabung kan, seperti pipa ya enggak ya? Di situ adalah namanya ada kecepatan. Kenapa? Karena orang mengukur kecepatan itu adalah suatu gumpalan atau tabung yang dia menabrak alat kita sehingga dia bisa berputar kan, sehingga bisa kita hitung kecepatannya berapa. Jadi filosofinya seperti itu kan. Jadi ada garis arus, kemudian tabung arus. Nah, di tabung arus itulah kecepatan itulah yang kita cari atau kita teliti kan, atau kita hitung berapa kecepatannya. Yang menentukan kecepatan itu adalah alat ukur kita. Kalau di permukaan gimana caranya kalau di permukaan? Kalau kecepatannya di permukaan aliran. Kalau di permukaan aliran, alirannya tuh gimana cara kita menghitung kecepatan arusnya berapa? Tapi untuk di permukaan itu, gimana caranya? Jadi dari titik satu ke titik berikutnya atau titik A atau ke titik B itu diukur dulu panjangnya berapa di situ, panjangnya berapa. Kemudian dari titik A ya kita jatuhkan benda nanti, kita siapkan stopwatch ya kan. Begitu kita jatuhkan, kita hidupkan stopwatch. Begitu dia sampai di titik berikutnya, ya, kita matikan, kita baca berapa kecepatannya. Ukuran apa namanya panjangnya tadi berapa? Kan dia keluar nilainya kan, meter per detik ya enggak? Ya. Misalnya dari titik A ke titik B, misalnya 5 detik, ya kan? Panjangnya berapa ini? Kalau panjangnya berapa dibagi aja 5. Berapa? Misalnya 10 meter panjangnya, 5 detik. Berarti kecepatannya berapa? 2 meter per detik, kan kayak gitu. Ya kan kayak gitu kan? Jadi apa yang kita katakan itu harus punya bukti dan punya realita, ya kan? Jadi di benak kita tuh kan berpikirnya seperti itu. Kalau sudah kita bilangkan kecepatan air kan, berarti kecepatan air itu keseluruhan, itu kecepatan rata-rata kan. Kenapa? Karena dia berpengaruh terhadap penampang.
ya. Nanti kan dia kalau mempunyai kecepatan itu nanti dia berhubungan dengan debit kan. Debit itu dia juga berhubungan dengan luasnya, luas daripada aliran yang mengalir itu. Ya kan? Di situ cara kita berpikir, ya kan? Logikanya seperti itu kan. Jadi ada bayangan, ya, ada khayalan bahwa air itu ngalirnya itu seperti apa. Contohnya apa namanya? Alat ukur PDAM, alat ukur kecepatan PDAM, itu namanya kan apa? Plumeter kan? Atau meteran kan? Itu plumeter itu kan dia mengukur kan? Setiap air yang lewat di situ kan dia catatkan oleh alat, ya enggak? Tapi sebenarnya kita bisa membuktikan bahwa alat itu benar atau tidak. Ya. Gimana kita membuktikan bahwa benar atau tidak? Setelah meteran itu kita ukur kan, diameter daripada pipa yang tempat pengeluaran yang mau kita ukur itu kan ada. Kemudian Anda tampung nanti. Dalam sekian detiknya berapa liter. Nanti kamu sesuaikan dengan pembacaan di apa namanya di meteran itu, sama enggak? Belum tentu sama. Jadi kalau dia tidak sama, ya kan, ya itu harus diganti. Nah, itu yang namanya garis arus, tabung arus itu menentukan itu dia. Siapa yang mau bertanya sampai di sini? Ini sudah panjang ini. Sudah banyak teorinya kan. Mulai apa namanya? Aliran mantap dengan tidak mantap. Aliran seragam dengan tidak seragam. Aliran apa? Rotasional dengan tak rotasional. Garis arus dan tabung arus. Katakan garis arus itu yang mana? Yang dikatakan garis apa tabung arus itu yang mana? Untuk apa? Itu kan. Lanjut ya. Nah, ini adalah percepatan partikel zat cair. Apa dia? Apa yang dikatakan dengan percepatan partikel zat cair? Jadi yang namanya percepatan itu adalah perubahan dari kecepatan, ya kan? Ya kan? Percepatan itu adalah perubahan dari kecepatan. Kecepatan itu apa? Akselerasi kan? A ya, singkatannya A. Acceleration kan? SMP 3 tahun menjadi apa? 2 tahun, itu namanya akselerasi kan? Jadi dipercepat ya. Jadi percepatan ya. Jadi percepatan partikel zat cair merupakan perubahan kecepatan partikel zat cair. Hal ini diakibatkan oleh apa? Perubahan geometri daripada tempat air itu mengalir. Ya kan? Penyebabnya itu adalah perubahan geometri. Yang dikatakan perubahan geometri itu artinya perubahan wadah daripada air yang mengalir itu. Ya kan? Dari yang besar ke yang kecil. Ya kan? Contoh. Misalnya ada aliran, kalian masukkan dalam cerek. Kalian masuk ke dalam cerek. Tahu nggak dengan cerek? Wedang. Air yang mengalir sebesar apa? Diameter wedang itu nanti dia keluar melalui apa namanya? Moncongnya wedang itu atau cerek itu pasti lebih cepat. Itu yang namanya percepatan daripada partikel kan. Kalau percepatan itu adalah perubahan dari mana dia?
Muhammad Rizal. Perubahan dari mana kalau percepatan? Jadi SMP 3 tahun jadi 2 tahun. Percepatan apa itu namanya? Kalau usah jauh-jauh mikir kayaknya. Itu mudah itu. Tadi SMP 3 tahun, ya kan? Terjadi akselerasi, ada kelas akselerasi kan 2 tahun. 3 tahun jadi 2 tahun. Dari 3 menjadi 2, namanya kan percepatan kan? SMP 3 tahun menjadi 2 tahun, namanya percepatan kan? Akselerasi kan? Jadi perubahan dari mana dia tuh? Waktunya 3 tahun. Jadi 2 tahun. Itu apa itu? Itu percepatan waktu kan? Jadi waktunya dipersingkat. Jadi perubahan daripada waktu kan? Waktunya tadi kan T kan? Kecepatan kan? Terhadap apa? Terhadap T kan? Terhadap waktu juga kan? Jadi dP per dt ya kan? A itu adalah dP per dt ya. Di velocity dibagi waktu kan dt. Ya itu namanya percepatan. Jadi kalau kita mau menghitung percepatannya itu adalah dP per dt. Ingat nggak? Di fisika. Jadi percepatan waktu itu adalah dP per dt kan? Nah, ya. Sekarang ada lagi detailnya, detail ya daripada dP itu apa? dP itu ada yang namanya percepatan lokal, ada yang namanya percepatan konveksi ya. Yang dikatakan konveksi itu apa? Gabungan dia. Ya kan? Ada percepatan lokal, ada yang namanya percepatan konveksi. Anda kan belajar itu fisika. Sekarang kalau dia kecepatan lokal itu, perubahan kecepatan lokal itu apa? Dopi per doti kan? Ya enggak? dt-nya tadi tetap ya ditambah ya. Sekarang konveksinya apa yang dikonveksi? Apa? dP itu apa konveksinya? Dopi per do-s ya kan? Kali waktunya kan. Jadi ada jarak waktunya itu berapa do-s ya kan? Jadi itu yang saya bilang tadi ya, yang namanya jangan Anda itu kan dulu kan A itu percepatan ya kan? A itu percepatan. F itu apa? M kali A kan? Rumus apa itu namanya tuh? Hukum daripada Newton 2. F sama dengan M per A. M itu apa? Massa. A itu adalah percepatan. Nah, percepatan ini yang jadi masalah kan? Filosofi daripada percepatan itu yang orang nggak ngerti kan? Apa yang maksud dengan percepatan itu apa? Itu kan perubahan daripada kecepatan terhadap waktu. Nah, perubahan kecepatan itu ada dua dia kan? Ada perubahan lokal, ada yang namanya perubahan konveksi. Nah itu ada itu tuh, itu detailnya tuh Anda sudah belajar itu di fisika. Dan malahan kalau dulu kalau di SMA itu ada dulu namanya ilmu apa itu? Belajar ilmu pesawat. Ilmu pesawat apa? Kalau dulu nggak tahu sekarang SMA itu belajar apa? Pesawat jet misalnya kan dengan kecepatan sekian dia berubah menjadi kecepatan sekian, ya kan? Itu kan ada percepatannya kan dari kecepatan sekian ke sekian, ya kan? Ada percepatan. Nah, itu kan. Nah, demikian juga yang namanya di aliran air itu seperti itu sama. Contohnya seperti apa? Misalnya tabung besar dimasukkan, nanti apa dari tabung besar itu nanti dialirkan ke masing-masing yang kecil kan. Nah, itu ada namanya percepatan ya kan?
Kenapa terjadi percepatan? Udah jelas karena dia di situ adalah perubahan penampang atau perubahan geometri ya. Atau perubahan struktur atau perubahan bentuk daripada tempat wadah daripada air itu. Pipa itu kan wadah air kan? Pipa kan? Ya enggak? Apalagi wadahnya. Sungai itu wadah air kan? Di atas air, di atas sungai itu kan bentuk sungai itu kan di dalamnya ada air kan? Bukannya di bawah sungai, di dasar sungai itu ada air lagi, nggak ada itu kan? Itu kan tanah kan di itu kan? Itu namanya wadah ya enggak? Jadi bentuk daripada air itu bagaimanapun bentuknya ya seperti itu, ya kan? Jadi bentuknya itu atau geometrinya itu yang merupakan dia merubah daripada perilaku atau kecepatan daripada air, ya. Tadi sudah tahu yang namanya percepatan, sudah tahu. Ada percepatan lokal, ada percepatan konveksi, ya kan? Ada dua kan uraiannya. Lanjut ya. Siapa yang mau bertanya ini mengenai percepatan? Geometrinya sudah dikasih tahu, tadi wadahnya seperti apa, itu akan terjadi percepatan. Contohnya di mana lagi itu? Kalau Anda ya, kalau misalnya Anda Muslim kan ngambil wudhu, ya kan? Itu pipanya tuh kan besar kan? Nanti kan dikecili, dilobangin sebesar apa? Setengah inci kan? Pasanglah kerangan kan? Nah, itu namanya ada perubahan kecepatan kan daripada yang pipa besar ke kecil itu kan. Nah, kenapa? Karena di situ akan dipasang banyak ya kan. Kalau enggak dia enggak kebagian di sebelah situ kalau dia sebesar-besar itu juga, ya enggak? Nah, itu cara Anda itu kan berpikir itu harus seperti itu. Jadi dikembangkan kan. Kayak mana ini seperti apa? Itu kan gampang-gampang sekali contohnya. Lanjut ya. Siapa yang mau bertanya? Wilson, ada yang mau ditanya nggak, Wilson? Percepatan. Lokal. Jadi lokal itu yang dopi per dotinya itu yang namanya lokal. Ya kan? Itu kan ada perubahan ya, sebab dia sudah parsial kan? Ya kan? Antara waktu dia dengan waktu yang berikutnya itu kan mempunyai jarak waktu. Kalau lokalnya tuh dopi ya, dopi per doti ya. Kali apa ditambah ya, ditambah dopi per does kali does. Itu kan itu kan perubahan daripada konveksinya itu antara waktu yang jarak awal ke berikutnya itu kan mempunyai jarak waktu ya kan. Konveksi ya kan dengan lokal ya. Nah, yang jelas ya doa itu adalah percepatan. Percepatan adalah perubahan daripada kecepatan dp per dt. Ya kan? Itu kan? Nah, sekarang dp itu Anda uraikan. Dopi per doti kali dt. Nah, ya kan? Ditambah ds per dos ya, dibagi ya dopi per dos. Nah, nanti itu ya daripada yang akan kita bicarakan hari ini ya, itu minggu depan kita akan mengeluarkan yang namanya rumus Bernoulli kan. Ya kan yang dari sini kita itu kan ini belajar kayak gini, ini kayak gini. Nanti kita akan mengeluarkan ya. Bukan akan mengeluarkan, akan dikasih tahu ya. Rumus Bernoulli atau energi itu asal usulnya itu dari mana, ya kan?
Nah, ini kan asal usulnya, ini salah satunya ini kan. Tahu nggak dengan asal usulnya? Jangan apa rumus Bernoulli atau energi make, ujung-ujungnya nggak ngerti. Kenapa dia? Cuman ngapal yang itu, cuman filosofinya seperti apa, akhirnya dia ngapal itu kan. Nggak ada yang mau diapali di situ. Sudah tahu yang namanya hukum Newton 2 itu seperti apa. Itulah dasarnya. Gerakan kan? Gerakan suatu benda itu adalah hukum daripada Newton 2. Apapun yang bergerak. Energi kan? Kehilangan energi. Nah, itu akan dibahas minggu depan ya. Mudah-mudahan minggu depan kita bahas yang namanya rumus Bernoulli itu sumbernya itu dari mana sebenarnya? Inspirasinya itu dari mana? Inspirasi sudah lama ya. 400 tahun yang lewat sudah inspirasi, sudah keluar itu, rumusnya sudah keluar. Tapi Anda harus tahu. Lanjut ya. Kita lanjutkan dengan apa? Dengan debit aliran ya. Tadi apa pernah kita singgung debit ya kan? Air yang mengalir itu kan mempunyai debit. Bagaimana cara kita menghitung debit ya kan? Ya kan? Tadi mengukur debit kan? Apa? Dengan alat ukur dari mana itu? Mengukur debit itu. Yang kayak PDAM itu kan debit yang diukurnya kan? Jadi apa itu debit? Ya, debit itu kan zat cair ya dalam hal air lah kita nih. Air ya. Jadi debit itu ya air yang melalui suatu penampang melintang aliran tiap satuan waktu, ya kan? Jadi yang dimaksud dengan debit itu air yang mengalir, ya kan? Jadi penampang air yang mengalir ya, bukan penampang sungai, ya kan? Kalau ada sungai itu kan ada bibir sungai, ada pribot namanya antara muka air dengan pinggir sungai. Apa pinggir sungai itu kan ada ininya kan, ada ruang bebasnya kan. Jadi penampang melintang dari aliran itu, itulah yang namanya debit, ya kan? Contoh kayak gini, Anda misalnya punya pipa 10 inci, ya, tahu-tahu air itu ngalir di dalam pipa itu. Anda kan tahu nggak air Anda yang mengalir di dalamnya itu? Tahu nggak? Nggak tahu kan? Tahu-tahu buka kerangan ini keluar kan? Tapi di dalamnya itu nggak tahu kan? Ya kan seperti apa? Tapi Anda itu tahu yang pas keluarnya kan? Tapi orang teknik itu harus tahu loh. Apakah penuh atau tidak air setiap detik dalam apa itu, dalam pipa itu. Jadi bukan penampang apa namanya, bukan penampang pipanya, penampang apanya yang harus kita hitung itu, penampang potongan daripada air yang mengalir, ya kan? Kalau penampang itu berarti luasnya kan, ya kan? Jadi satuannya itu apa? Meter kubik per detik atau liter per detik, atau liter per menit, terserah lah. Yang penting dia itu satuan volume. Satuan volume per waktu, waktunya menit ya. Mau waktunya jam boleh, silakan jadikan jam. Yang jelas per waktu kan. Satuan volume per satuan waktu ya. Terserah Anda mau menaruhnya apa. Satuan volume per satuan waktu. Ya enggak? Rumusnya apa? Rumus debit itu adalah luas ya. Luas penampang aliran itu
kali kecepatan airnya. Sekarang Anda bisa nggak apa menghitung kecepatan aliran? Misalnya apa? Di rumah Anda itu kan ada kerangan kan? Ya kan? Ada stop keran ya. Anda buka itu kan? Itu Anda ukur itu. Bisa Anda ukur berapa? Dalam 1 menit atau 2 detik atau 10 menitnya itu kan apa yang bisa dipenuhinya itu berapa? Berapa volumenya? Kan tahu kan kecepatannya kan? Dari mana itu rumusnya? Debit sama dengan luas penampang aliran kali kecepatan. Kecepatannya bisa Anda hitung. Kenapa? Debitnya Anda tahu. Ya kan? Sekian liter dalam berapa menit kan? Nanti luas daripada penampang pipa itu tahu. Ya kan? Pasti Anda tahu menghitung salah satu daripada variabelnya. Itu namanya matematika seperti itu. Ya. Jadi debitnya itu sama kan? Yang berubah itu tinggal medianya. Kalau medianya dikecilkan, jadi kecepatannya membesar. Contohnya Anda misalnya apa? Selang itu Anda taruh aja selang keluar dia kan. Nanti Anda pencet tinggalkan sedikit apa ruang dia keluar. Pasti dia akan cepat kan? Kenapa? Dia akan mengajar debitnya itu harus sama. Ya. Itu namanya debit kan? Ya kan? Kecepatan kali luas penampang. Kalau penampangnya dikecilkan, A-nya dikecilkan, kecepatannya membesar. Itu kan logikanya seperti itu. Itu kalau dia prakteknya sehari-hari itu bagaimana cara mengaplikasikan daripada debit. Seperti itu ya. Lanjut ya. Nah, sekarang persamaan kontinuitas. Kontinuitas itu artinya apa? Terus menerus. Yang namanya kontinuitas itu terus menerus kan? Ya kan? Kenapa dia harus kontinuitas? Air itu kan kecepatan kontinu kan? Ya enggak? Kalau mobil kecepatannya stop kan nggak kontinu kan? Kenapa yang kecepatannya kan benda itu kan? Mobil itu kan? Tapi yang namanya kontinuitas itu kan dia kan bersambung ya kan? Terus menerus. Jadi apabila zat cair itu tidak kompresibel mengalir secara terus-menerus melalui pipa atau saluran terbuka dengan penampang aliran yang konstan atau tidak konstan, maka volume zat cair yang lewat suatu waktu adalah sama di semua panjang daripada penampang itu, ya kan? Contohnya misalnya air mengalir dari hulu kan, itu kan kontinuitas kan? Ke hilir dia kan? Pipa dari titik 1 ke titik 2. Pipa itu kan sama kan kontinuitas kan? Sama kan debitnya kan? Misalnya apa pipa, pipa apa? Pipa air ledeng Anda dari depan rumah dari meteran sampai belakang dibawa sama pipa 1/2 inci kan? Itu di sepanjang itu sama dia kan? Itu namanya kontinuitas, ya kan? Jadi konstan ya Q itu tetap ya Q itu sama dengan luasan permukaan daripada aliran itu yang luas penampangnya, luas penampang aliran itu kali kecepatan. Itu konstan. Yang dikatakan dengan kontinuitas. Lanjut ya. Nah ini. Tadi kan dikatakan kontinuitas itu tadi kan sudah tahu kan bahwa di sepanjang apa namanya pipa itu
itu setiap penampangnya itu debitnya itu sama, ya kan? Nah, contoh ini coba kamu lihat. Apa pipa ini dari 1 ke 3 ya. Jadi pipa ini dari pipa 1 ke pipa 3 ya. Dari pipa 1 ke pipa 3 ya kan. Bentuknya ini adalah beda kan. Nanti apa pipa 1 ini kecil, nanti ke potongan 2 dia membesar, terus sampai ke 3 itu membesar kan? Ya kan? Ya enggak? Coba apa yang Anda pikirkan di sini ya kan? Sekarang air masuk di penampang titik 1 ini, ya kan? Ya kan? Jadi penampang, jadi air itu penuh ya menurut penampang daripada titik 1 kan? Masuk kan dia. Nanti di sini masuk juga, penuh juga kan? Sampai di sini juga, sampai di sini juga penuh juga. Apa yang terjadi di sini kira-kira? Sekarang digambar ini apa yang terjadi? Ya, debitnya sama. Ini di debit titik 1 sama dengan debit di titik 2. Kontinuitas kan kayak gitu kan. Sama dengan di debit 3. Ya kan. Nah, apa yang terjadi di situ? Coba. Sekarang kecepatan di titik 2. Ini kan luasnya membesar kan. Ya kan. Berarti di sini kan mengecil kecepatannya kan. Ya enggak? Kecepatannya ngecil. Kenapa? Ruangnya besar kan? Terus dia ngalir ke titik 3 kan? Ini tambah kecil lagi. Kenapa? Ruangnya tambah besar. Ya. Jadi kejadiannya ini semuanya ini berubah, ya kan? Kalau penampangnya itu membesar, jelas juga kecepatannya juga berubah. Ngecil kan? Terus dia di penampang 3 kan? Di penampang 3 kan apa? Penampang daripada pipanya membesar kan? Jadi kecepatan di sini kecil. Nah, kalau sudah itu Anda bisa tulis ini di sini kan? Bisa dituliskan bahwa Q1 sama dengan A1 kali P1, ya kan? Kemudian Q2 adalah A2 kali P2. Berikutnya Q3 adalah A3 kali P3, ya kan? Yang jelas ya kontinuitasnya itu apa? Q1 itu sama dengan Q2. Q2 sama dengan Q3. Rumus Q1 itu adalah luas daripada A1 kali kecepatan pada titik 1. Berikutnya juga sama. Luas pada penampang titik 2 kali kecepatan pada titik 2. Kemudian Q3-nya juga sama. Luas daripada penampang aliran daripada titik 3 A3 kali kecepatan daripada aliran pada titik 3 adalah P3. Ya kan jelas ya? Itu namanya rumus kontinuitas, ya kan? Siapa yang mau bertanya sampai di sini mengenai kontinuitas? Ini sudah mulai nih matematiknya bermain lagi nih. Kalau namanya luas aliran itu ya kan itu tergantung dengan bentuk tempat media dia ngalir kan. Kalau dia bulat berarti luas yang bulat itu kalau airnya penuh. Kemudian ya berikutnya yang luas A3 itu luas daripada A3 kan. Kalau luasnya membesar yang jelas kecepatannya kecil. Kenapa? Dia sama, harus sama, debitnya sama. Kemudian Anda balik nih, balik misalnya airnya mengalir dari apa? Dari A3 ini. Besar di sini kan? Ya kan? Ini kan A-nya kan besar kan, A3 kan? Ngalir kan tambah sempit ya kan? Penampang 2 kan? Apa yang terjadi? A-nya tambah kecil. Apa yang terjadi? Kecepatannya tambah besar kan? Lewat lagi dia di penampang 1 kan? Tambah kecil lagi. Apa yang terjadi? Luasnya makin sempit. Apalagi yang membesar? Kecepatannya tambah besar. Kalau dibalik itu kan bisa dibalik.
Sama aja Anda misalnya punya tekmon tuh di atas. Ya tekmonnya itu diameternya tuh 1 meter, ya, tekmonnya itu penuh kan? Anda tidak isi itu, tapi posisi yang penuh. Ya Anda buka kerangan di bawah. Ya kan? Cepat ya kan? Kenapa di atas itu kan penuh? Nah, sekarang perbandingan ya, debit yang di atas itu ya, itu diisi atau tidak? Itu kalau tidak diisi itu kan lama-lama habis. Kapan dia habis itu fungsi waktu kan? Ya kan bisa Anda hitung kan? Gimana Anda mau menghitungnya? Anda ukur itu per detiknya berapa liter. Ya kan? Nanti Anda yang di atas itu berapa? Oh ini sekian jam, ini habis, ini tekmon ini. Kalau dibuka terus, kalau tidak kita isi. Kan kayak gitu. Kalau kita pakai seharinya berapa, itu sisanya berapa. Kan masa yang itu aja Anda nggak bisa ngitung. Tekmon di atas nggak Anda isi penuh, nanti kamu Anda pakai, tahu lah habis ini kan. Anda nggak bisa ngitung, Anda bukan orang teknik. Ya kan? Tekmon mau habis aja nggak ngerti kan. Ya. Siapa yang mau bertanya sampai di sini nih? Ada yang mau bertanya nggak? Muhammad, mana Muhammad Gazi? Ada yang mau bertanya nggak, Muhammad? Bulan? Nggak ada. Kalau tidak ada, Bapak yang mau bertanya nih. Ini kerjakan ini 5 menit. Kerjakan 5 menit dari sekarang. Pipa dengan diameter 0,2 meter mengalir air dengan kecepatan 1 meter per detik. Berapa debit aliran? Kemudian jika debit aliran dinaikkan menjadi 75 liter per detik, berapa kecepatan aliran? 5 menit. Pak, untuk mencari yang debit yang pertama itu menggunakan rumus Q sama dengan bentar, A kecepatan kali T. luas penampang A dikali V, Pak. Nah, Ya. luas penampangnya itu kan PR kuadrat, Pak. Karena ini diameter, jadi R kuadratnya saya bagi 2 dikali dikali kecepatan ini kan 1 M. Ini kalau kayak saya cari yang debit yang pertamanya itu 0,049 meter kubik per detik, Pak. Terus kalau yang debit saat dinaikkan menjadi 75 liter per detik itu rumusnya pakai rumus yang tadi tapi pindah ruas saja, Pak. Jadi V sama dengan Q per A. Hasilnya itu 1,53 meter per detik, Pak. Jadi 75 liter ini jadikan apa dulu? Saya jadikan meter per detik, Pak. Jadi 0,075, Pak. Jadikan meter kubik per detik ya. Ya, Pak. Jadi semuanya kayak gitu kan? Siapa yang belum mengerti itu? Kalau enggak kita lanjutkan lagi nih. Kasus nomor 2, kerjakan juga 5 menit. Coba. Ini pipa 1, pipa 2, pipa 3, pipa 4. Ya kan dia masing-masing mempunyai diameter, ya kan? Mempunyai diameter atau mempunyai kecepatan, ya. Air mengalir melalui pipa 1, 2, 3 dan 4 seperti gambar, ya kan? Air mengalir melalui pipa 1 dengan diameternya 50 mm. Yang dihubungkan dengan pipa 2 berdiameter 75 mm. Di mana kecepatan ya rata adalah 2 meter per detik. Jadi kecepatannya 2 meter per detik.
ujung pipa 2 bercabang menjadi 34. Kecepatan aliran pipa 3 ya. Coba kamu perhatikan. Jadi aliran pipa 3 adalah 1,5 meter per detik. Diameter pipa 3 adalah 30. Debit aliran pipa 4 adalah setengah. Nah, debit aliran pipa adalah setengah debit pipa 2. Jadi dia mempunyai kesamaan antara pipa 3 dengan pipa 4. Hitung debit pada pipa 1, 2, 3, dan 4. Hitung kecepatan pada pipa 1 dan pipa 4. Pertama apa itu? Parameternya itu udah sama belum? Persamaannya, parameternya. Parameternya itu harus disamakan dulu. Ya kan? Ya. Kan satuannya adalah mili kan? Terus Diameter. tanyanya tadi apa? Debit 1 dengan P1. Kemudian debit 2 dengan D2. P3. Kemudian kecepatan 4. Jadi langkah yang berikutnya apa? Yang harus kita tahu dulu debit pipa 2 kan? Dicari. Gimana? Ya. Rumusnya apa? Q2 sama dengan A2 dikali V2. Terus? Kan 1/4 VD2 kuadrat dikali V2. Hasilnya 0,008836. Satuannya masih meter pangkat 3, Pak. Diubah jadi 8,836 liter per detik. Q1 bisa dihitung kan, sama kan? Q1 sama Q2 sama, Pak. Terus? Lalu cari kecepatan aliran yang ada pada pipa 1. Pakai rumus V1 sama dengan Q per A1. Q-nya tadi terus? sudah. Q-nya tadi persamaan apa? Baru masuk persamaan kontinuitas. Itu kan P1 sudah dapat. Ya. Kontinuitas itu adalah Q2 itu sama dengan apa? Sama dengan Q3 ditambah Q4 kan? Kan bercabang dia. Kontinuitas. Q3, Q2 sama dengan Q3 ditambah Q4. Q2 sudah ada. Q3 belum diketahui. Kemudian Q4 itu adalah setengah pada Q3. Ya enggak? Iya, Pak. Diselesaikan. Kalau persamaan itu kan harus diselesaikan dulu, harus disamakan dulu apa namanya ukurannya kan. Kemudian debit aliran pipa 4 tahu kan? Setengah daripada Q3. Kemudian diameter pipa 3 kan bisa dihitung. Dari mana menghitungnya? Dari Q3 kan? Q3 adalah P3 kali A3 kan? Iya, Pak. Dapat diameternya berapa? Berdasarkan rumus lingkaran. Ya kan? Jadi nggak ada susahnya itu kan. Makanya kontinuitas itu harus ngerti kan. Q2 itu ya sama dengan Q3 ditambah Q4. Kan dia bercabang. Ya kan? Ya, Q1 itu sama dengan Q2. Sama kan? Satu aliran kan antara pipa 1 dengan pipa 2. Yang lain, siapa yang mau bertanya nih? Batas ini nih. Satria. Ada yang mau bertanya nggak? Ngerti nggak ini? Cukup ngerti, Pak. Sudah ngerti, Pak. Tidak ada yang tanya. Apa?
Ngerti, Pak, ngerti, Pak. Nggak ngerti nian. Kalau ujian keluar apa soal itu ngerti jawabnya. No, Kak. Yang debit tadi sudah ngerti, Pak. Yang debit tadi. Ya, debit itu adalah fungsi daripada kecepatan dengan luas, kan luas daripada aliran kan. Kalau di aliran yang di dalam pipa berarti kan luas daripada diameter pipa itu kan. Sudah, kalau sudah ngerti alhamdulillah. Itu kan, jadi apa kuliah kita hari ini sampai di sini dulu, nanti soal-soalnya nanti dikirimkan melalui email ya. Terus untuk berikutnya, ya minggu depan itu apa itu kan kamu pelajari lah, kamu perhatikan ya pelajaran kita hari ini. Itu ada urutannya loh. Kalau Anda itu sudah yang belakang itu kan ngeheng, nggak keruan kan, gimana mau nyambung dengan yang sekarang? Nanti nyambung lagi ke apa namanya ke berikutnya. Nanti minggu depan kita akan belajar yang namanya apa? Persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli itu sama saja dengan energi ya. Persamaan energi dengan Bernoulli itu sama. Kenapa dia jadi Bernoulli? Karena orang yang menemukan itu namanya Bernoulli ya. Padahal persamaannya itu adalah persamaan energi. Persamaan energi itu Anda sudah tahu ya enggak? Hukum daripada apa? Hukum Newton 2 kan? Bagaimana kalau cara kita akan kita menerapkan ya, dalam aliran air ya. Jadi persamaan energi itu kalau kita terapkan dalam air ya, dalam aliran air itu seperti apa, ya kan? Itu semuanya tuh itu hukum energi apa namanya? Hukum Newton 2 itu. Nggak ada ceritanya itu, nggak ada lari-lari ilmunya nambah-nambah tuh nggak ada itu. Cuman aplikasinya kan dan penjelasannya kan berbeda-beda nanti. Tapi dasarnya sudah kita pelajari semua itu kan, ya. Jadi sampai di sini dulu ya, kita lanjutkan minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.